Ini adalah pengalaman pertama saya mencoba smartphone dari brand Leeko yang dulu bernama LED TV. Terima kasih Gearbest karena sudah mengirimkan produk ini untuk saya uji. Mungkin sudah pada tahu ya bahwa kesan pertama saya saat unboxing handphone ini adalah produk packagingnya terasa mewah sekali. Saya tak tahu sih apakah semewah seri flagshipnya Samsung semacam S7 Edge atau tidak, karena saya sendiri belum pernah punya Samsung S7 Edge. Tapi, kalau kamu mau punya Samsung Galaxy S7 Edge gratis, bisa loh. Caranya dengan ikutan kuis, namanya adalah persembahan dari belanja.com. Kamu bisa jawab pertanyaannya di link yang saya tampilkan ini. Impresi mewah ini berlanjut saat jemari saya menelusuri bagian per bagian dari ponsel Leeko Le2 X527 ini. Bahan metal yang digunakan memang terasa premium. Namun ada satu bagian lagi yang saya rasakan premium, yaitu kaca pada layarnya yang sangat lembut di jari. Layar dari Le2 ini bagai dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Dari segi feels di tangan serta kualitas panel displaynya sih kece banget. Warnanya secerah layar Xiaomi Mi 5 lah kurang lebih. Namun, seperti Mi 5 juga, layar Le2 ini menganut penipuan berencana. Alias napak bezel saat mati, namun terlihat frame hitamnya cukup tebal saat layar menyala. Saya jadi bingung, harus suka atau tidak dengan layar Le2 ini. Bagaimana dengan Anda? Jika layarnya seperti Mi 5, maka untuk urusan audio, Le2 mengikuti jejak iPhone 7, alias menghilangkan port audio 3 mm. Meskipun pada paket penjualnya sudah disertakan konverter ke USB Type-C, namun rasanya ini masih menjadi nilai minus. Beralih ke dapur pacunya, Le2 boleh berbangga diri karena sudah memiliki prosesor yang setara dengan LG G5. Tapi yang versi Sunat Edition ya, yang dijual di Indonesia itu, Le2 ini diotaki oleh Snapdragon 652 yang memiliki 8 inti yang cukup powerful, sehingga menghasilkan skor AnTuTu sekitar 80 ribuan. Namun yang membuat saya heran, dengan skor setinggi itu, smartphone ini malah mengalami frame skip saat digunakan bermain game platformer yang sebetulnya grafisnya tidak berat-berat amat. Justru malah lancar saat digunakan bermain game balap dengan grafis 3D yang lumayan detail. Dalam keseharian saya, tidak pernah ada masalah dengan multitasking yang saya lakukan. RAM-nya yang sudah 3 GB nampaknya cukup membantu agar perpindahan antar aplikasi dapat terjadi dengan smooth. OS-nya sendiri masih menggunakan Android 6.0 Marshmallow yang dibungkus dengan custom UI bernama EUI. Saya merasa EUI ini sebagai sebuah penyegaran di antara berbagai custom UI yang lumrah kita temui pada ponsel Tiongkok, termasuk tampilan toggles yang digabungkan dengan layar recent apps, yang walaupun menurut saya bagus, tetapi butuh waktu untuk membiasakannya. Mentang-mentang dulunya adalah perusahaan televisi, Leeko menyediakan juga infrared blaster pada produknya ini, lengkap dengan aplikasi remote control, dan juga sebuah aplikasi bernama Live yang berisi channel-channel live streaming beberapa televisi. Fingerprint scanner yang dimiliki oleh Le2 berada pada bagian punggung dan menggunakan material kaca. Sebuah hal baru lagi yang baru saya dapati pada produk dari Leeko saja. Kecepatannya terbilang baik, walau masih kalah dengan pemindai sidik jari milik dari Huawei G9 kemarin. Satu kelebihannya, sensor ini juga dapat difungsikan sebagai shutter kamera. Nah, berbicara soal kamera, saya merasa kamera dari Le2 ini biasa saja. Maksud saya, kualitas hasil fotonya sih cukup baik. Resolusinya pun cukup besar, yaitu 16 dan 8 megapiksel. Namun, fitur yang dimiliki oleh aplikasi kameranya standar sekali. Satu lagi yang agak mengganjal adalah proses autofocus yang sering meleset, padahal pada kondisi cukup cahaya. Kalau untuk hasil fotonya, silakan dinilai sendiri pada gambar-gambar berikut ini. Satu kelebihan lain dari Le2 ini adalah kemampuan fast chargingnya yang dapat menerima arus hampir 3 ampere pada tegangan 6,5 volt.
Sehingga, proses pengisian daya untuk baterainya yang berkapasitas 3000 mAh dapat terjadi dalam waktu sekitar 1 jam saja. Daya tahan baterainya sendiri terbilang rata-rata. Dengan pola pemakaian ala saya, daya tahannya berkisar antara 18 hingga 22 jam saja. Oh iya, hampir lupa nih. Ada satu hal lagi yang membuat Le 2 mirip dengan produk dari Xiaomi. Ya, smartphone ini juga memiliki ROM abal-abal. Untungnya Le 2 mirip dengan Nubia Z11 Mini S yang tak mengunci bootloadernya, sehingga bisa saya ganti ke ROM asli dengan mudah. Banyak sekali yang menyayangkan mengapa Le Eco menghilangkan port audio pada Le 2. Padahal smartphone ini masih memiliki ketebalan yang sebetulnya cukup untuk menempatkan port tersebut. Bahkan, sebetulnya harus saya tambahkan bahwa dengan ketebalan dan dimensi sebesar ini, harusnya kapasitas baterainya juga lebih besar lagi. 4000 mAh lah minimal. Sebagai penutup, seperti biasa sebuah produk tentunya memiliki plus dan minus. Anda tentunya dapat memilah mana saja kelebihan dan kekurangan dari Le 2 yang sudah saya sebutkan tadi. Jika memang cocok dan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka Anda dapat memilikinya dari gearbest.com. Link pembelian saya sertakan di deskripsi ya. Demikian review kali ini. Jangan lupa subscribe karena masih akan ada banyak berbagai review gadget lainnya yang akan hadir di bulan Maret ini. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.